Hey guys, welcome to our new podcast. Let's sit in. Asik. Gua hari ini sangat excited karena di tema episode kali ini kita akan membahas tentang topik yang sangat penting. Nanti gua akan jelasin itu ya guys ya. Nah, tapi sebelum itu, gua akan perkenalkan siapa yang akan menemani gue di podcast hari ini guys. Jadi kita beri tepuk tangan dulu untuk Pendeta Frankie Lumenta. Asik. Nah, jadi Om Frankie ini guys, beliau adalah seorang pendeta yang sudah melayani di gereja full time selama 500 tahun Om ya? Sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Enggak, dengarnya 20 tahun Om ya? 24. Oh 24. Oh iya, itu seumuran Ken ya. Benar. Ken lu baru dari lahir itu. Baru lahir banget. Langsung iya. Ini loh, Gitu. betul. Bersama istrinya Tante Erli. Erli is godly. Ada Ken yang zaman Jawa juga ada namanya Ken Dedes. Ken Dedes. Ken Arok juga bisa ya. Oke, Om Frankie, Om. Nah, jadi Om Frankie ini sekarang beliau memimpin region Faith ya Om ya. Itu Faith isinya apa aja Om? Itu ada gereja-gereja di Papua, di Ambon, di Bali, Bogor, Depok dan juga sebagian Jakarta. Sebagian Jakarta, banyak banget makanya guys ya. Tapi nanti lagi tentang Om Frankie kita geser dulu ke sini. Asik. Gue juga ditemenin oleh Ken. Halo semuanya. Ya ini kita nggak tepuk tangan gitu. Oh iya boleh. Tepuk tangan ya sih biasanya. Nah thank you loh. Kita terbang lu. Oh iya betul. Itu tepuk nyamuk lebih tepatnya. Betul. Oke, kita kenalan dulu kali ya. Nama Boleh. saya Ken Hill. Nah aku sekarang hari ini akan menemani Jordi untuk ya podcast inilah. Yoi. Jadi gua host hari ini nggak sendiri karena ada co-host. Karena dia Chinese kan co-host ya. Kalau cewek host. Nah, gitu kan. Oke. Enggak ya. Oke. Nah, jadi kita ada disclaimer karena kita akan membahas topik yang lumayan sensitif gitu. Tapi nggak apa-apa. Sebelum kita mulai ke podcast yang satu ini, gue mau kasih sedikit disclaimer. Gue sambil baca ya karena gue nggak hafal. Nah, podcast ini dibuat dengan tujuan edukatif guys. Oke, tujuannya untuk mengedukasi, tidak untuk menyudutkan, menghakimi, menjelek-jelekan, membela atau mendukung salah satu pihak apapun. Kita akan lebih menekankan apa pandangan Alkitab tentang LGBT. Dan bagaimana sikap kita sebagai seorang Kristen merespon isu ini dengan cara yang alkitabiah. Sekali lagi, podcast ini dibuat dengan tujuan edukatif, bukan untuk menyudutkan atau mendukung pihak manapun. Nah, tentunya kita akan bahas ini dengan Om Frankie, karena Om Frankie ini guys, jadi beliau selain pendeta, beliau juga punya karunia teaching ya Om ya. Asik. Asik, Ya. gitu. Asik. Jadi kita banyak banget belajar dari pengetahuan dan pengalaman Om Frankie juga ya. Om Frankie dulu pernah jadi dosen juga Om ya? Betul. Berapa tahun, Om? 5 sampai 7 tahun. Bidang engineering zaman dulu. Engineering ya. Oke. Itu berarti sebelum jadi pendeta dosen Om ya? Betul. Sekarang juga masih Dosen ya. Ya sih gitu. Jadi emang edukatif banget ya Om Frankie. Jadi kita nggak salah pilih guys untuk membahas topik yang sangat penting. Betul banget, keren ini banget pasti. gitu. Oke. Nah, kita langsung aja jump into the topic guys. Alright. Nah, kita akan membahas tentang lebih ke apa pandangan Alkitab ya Om ya. Karena kan emang dari zaman Alkitab udah ada LGBT sebenarnya gitu. Ini bukan hal yang sangat baru. Nah, so that's why we're going deep into the Bible dan kita pengen discuss itu secara edukatif. Ya, betul. Gitu ya. Oke. Nah, Om, menurut Om sendiri apa sih itu LGBT Om? Ya, memang itu lagi berkembang ya, lagi trendy bukan karena lifestyle tapi terutama pada perdebatan tentang lesbian, gay, kemudian bisexual dan juga transgender. So that is the LGBT, you know. Singkatnya ya. Iya, betul. Ya. Oke. Nah, bagaimana sih Om caranya mereka tahu nih kalau mereka kan ada istilah apa? Come out ya, maksudnya mereka jadi mengaku dirinya gitu ya. Bagaimana mereka tahu bahwa mereka itu lesbian, gay, bisexual atau transgender gitu? Ya, kalau terakhir kan pasti karena setelah selesai operasi, that's why they know they are transgender karena sudah operasi kan. Betul. Tetapi biasanya pada usia-usia tertentu, kalau di Indonesia kan orang masih segan untuk mengakui itu. Tapi di Amerika karena sudah lebih dan juga negara-negara Barat, karena identitas diri itu sudah sangat open orang mengungkapkannya dan proses penghakiman
atau pembulian kepada orang itu sudah jauh lebih berkurang, Oke. maka orang bahkan pada usia 12 tahun pun sudah ada yang announce bahwa dia gay atau lesbian. Nah, Oke, wow. biasanya mereka akui itu ketika mereka lihat bahwa mereka punya ketertarikan, namanya same sexual attractive. Jadi ketertarikan kepada sesama jenis. Itulah baru mereka understand mereka adalah seorang LGBT. Iya. Nah itu berarti sebenarnya kayak kita aja ya, kita suka sama lawan jenis gitu kan. Benar. Tapi untuk di specific people mereka itu ketertarikannya ya mungkin kebetulan sama sesama. Benar. Gitu. Benar. Bahkan ada yang yang baik kalau nggak salah ya, yang bisa cewek Bisa dan cowok dua-duanya, juga betul, gitu, bisa Om, cewek ya. bisa cowok. Ya. Oke. Nah mengapa sih Om mereka bisa menjadi LGBT ini? Ya. Biasanya itu kenapa? Very good question. Sebenarnya ada orang bilang bahwa itu pengaruh parenting. Parenting. Oke. Maksudnya adalah kalau ada yang bilang begitu ya, kalau bapak itu nggak dekat sama Oh oke. anaknya, atau ibu yang cenderung lebih banyak dominan dalam proses raising up anak itu, biasanya katanya ada begitu. Tetapi tidak semua kasus itu di situ juga. Ada juga karena dia happen to bergaul sama seseorang, kemudian dia kemudian jatuh pada itu. Itu second yang kedua. Ada lagi memang mereka mengakui begitu bahwa dari kecil gua sudah begitu. Nah, Ada lahir. ya terlahir begitu. Tapi kan kita tidak bisa judge karena reason itu kan tidak pernah divalidasi. Iya. Jadi contoh misalnya ada orang bilang begini, oh saya punya parenting orang tua saya baik-baik aja. Saya tidak ada orang yang menjebak saya atau membuat saya jatuh. Oke. Since the beginning dari lahir saya sudah punya kecenderungan itu. Tapi pernyataan itu tidak pernah ada validasi. Nah, karena memang di negara Eropa kan atau negara yang lebih barat mereka menghargai pendapat pribadi. Jadi when someone say that, kemudian other person say that, kemudian 100 orang berkata begitu, maka kalau secara metode penelitian deduktif-induktif itu satu kebenaran bahwa dari kecil gue sudah begitu. Oke. Dan turut adalah kita nggak ada validasinya, nggak ada validasi. Iya. I see. Tapi kita tentang- appreciate itu loh kalau orang bicara gitu, kita Iya. itu. Kita mau tentang juga nggak bisa, itu kan Ya, opini. benar. Kan Itu opini feelingnya mereka dia. juga kan sebenarnya. Benar. Gitu. Betul. Dan emang beberapa orang yang mengaku ya struggle juga mungkin ya. Jadi emang gue dari lahir emang suka sama lawan jenis, walaupun dia juga struggle ya, gue juga pengen nih suka sama lawan jenis gitu. Betul. Tapi ada lagi faktor yang kedua ya, faktor yang paling berkembang adalah faktor lingkungan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah encouraging daripada lingkungan untuk itu ada ke sana itu sangat kuat sekali sama zaman ini. Karena panutan orang, aktor, artis yang claiming itu kan Ya, itu- satu hal yang ya, bisa itu bisa mempercepat juga sih. juga Ya, satu. benar-benar. Ada lagi secara nasional itu di announce sebagai suatu hal yang biasa. Jadi faktor itu juga mempercepat sehingga orang itu bahkan sejak dini dia sudah berani dan tidak ada secara dalam tanda kutip moral untuk menahan dia untuk say no untuk keputusan dia ke arah LGBT itu. Iya. I see. Wow. Dan apalagi zaman sekarang tuh udah yang gampang ya Om ya. Maksudnya sekarang sosial media, film itu tuh udah sangat very transparent gitu Om ya. Betul. Dan anak-anak zaman sekarang Banyak untuk banget loh padahal tuh. untuk ngelihat contohan kayak gitu jadi mudah banget Iya, benar. meniru untuk apa gitu. Film kartun pun sudah ada masuk unsur begitu, you know? Ya. Iya. Dan mereka bilang tuh udah it's fine aja gitu. It's fine gitu. The world except is fine. Ya. Ya. Itu sih. Oke. Nah, berarti banyak faktor Om ya. Iya. Ada faktor dari parenting, mungkin dia juga bisa ngelihat contohan atau emotional needs-nya gitu Betul. kan. Ada juga yang dari trauma juga Om ya. Betul. Yang dari pengalaman gitu. Yang ada. Terus ada juga yang dari lingkungan dan contohan yang mereka Contohan, lihat gitu ya. Oh, banyak banget berarti faktornya yang bisa Faktor banyak. Iya bisa. gitu. Berarti bisa dibilang ada juga yang memilih dan ada juga yang dia nggak memilih Om ya. Betul. Begitu ya. Make sense. Ada orang memang dia baik secara conscious dia itu decide mau ke sana. Mungkin karena many things, betul ya. Tapi ada lagi yang memang dia terpaksa harus melakukannya karena yang mungkin karena pergaulan dia. To the point sampai dia mengalami satu tindakan dari teman dia, kemudian dia jadi terperangkap pada keadaan itu. Dan manusia kan ada awal-awalnya kan dia nolak itu reality, tapi lama-lama dia enjoy juga reality itu. Pada level di mana psikologinya itu dia terperangkap, ya, dan dia bukannya dia tadi tidak suka, dia jadi enjoy. Ya, istilah keren namanya institutionalized. You don't like things, kayak orang di penjara begitu. Siapa suka di penjara? Nggak ada. Iya. Tapi ada orang yang dia itu Malah ya. dia masuk penjara, dia keluar dia masuk penjara lagi. Kejar lagi Karena udah dia enak gitu. Dia hidup di luar itu
yang bebas itu bukan jiwanya, Oh. tapi diatur dalam penjara. Itu hidupnya, makanya namanya institutionalized. I see. Institusi telah mengubah dirinya menjadi institusi. Begitu. Wow. Lucu ya? Bisa disebut dia juga nyaman Om ya. Dia nyaman. Makanya ada penjahat yang namanya residivis kan, dia keluar dia masuk lagi, keluar masuk lagi. Bolak-balik ya. Dia sengaja melakukan kejahatan supaya masuk penjara. Memang itu. Ya. Iya. Biasanya kan kalau Karena nikmat enjoy ya, the life karena di penjara. nikmat dia ya gitu ya, jadi udah nikmat dah. Terus-terusan aja gitu. Iya. kayak di film-film superhero biasanya kan musuhnya masuk. Iya bener ya, masuk gitu kan. Iya benar-benar. Nah, itu institutionalized tuh. Iya. Wah, Oke. berarti memang ada efeknya juga gitu ya. Tapi kalau misalnya yang kayak gitu-gitu tuh, kalau misalnya punya feeling gitu kan, itu manusiawi gak sih sebenarnya? Nah, di dalam prinsip Bible ya, yang menjadi masalah adalah orang itu mengklasifikasi dosa itu sendiri. Contoh misalkan ada dosa yang mereka bilang itu bejat banget. I see. Ya, kayak contoh misalkan, wah homoseksual gini, lesbian ini Iya, bejat iya. banget. Wah percabulan, perjinahan itu bejat banget. Oke. Apa namanya? Karena society yang bilang begitu. Iya. Masyarakat yang bilang begitu. Nah, saya bicara ini bukan berarti saya agree tidak agree ya. Saya hanya bicara konsep Bible. Ya. Di Bible sendiri bilang bahwa ada namanya istilah fall short dalam kitab Roma. Fall short. Bahwa segala sesuatu yang tidak mencapai kesempurnaan Tuhan itu namanya fall short. Dosa itu adalah fall short. Jangankan kita apa namanya pada level yang dalam tanda kutip nih kayak LGBT, kita iri hati pun sudah fall short. Problemnya adalah kita yang mengklasifikasi Iya. bahwa ini bejat, ini tidak bejat. Padahal sebenarnya di mata Alkitab dua-dua sama-sama jauh dari Tuhan, iya, sama-sama tidak capai atau fall short namanya. Iya. Dan di mata Tuhan juga semua dosa ya sama aja. Semua dosa sama aja. Iya. Ya, memang ada namanya konsekuensi dosa. Mm-mm. Kalau saya bohong dengan saya berbohong 100 kali, beda kan, hati paling penting kan. Iya. Yang lebih rusak kan hati yang lebih rusak. Betul. Nah proses yang bohong 1 kali, bohong 1000 bertobat, lebih susah 1000 daripada 1. Itu doang aja hatinya, untuk hati kembali Iya. baik itu butuh proses lebih lama. Proses lama, ya. Tetapi dua-dua di mata Tuhan adalah sama berdosa. Betul. Begitu. Dan kebanyakan konsekuensinya misalnya membunuh orang kan konsekuensinya ada nyawa Ada hilang. hukumnya, betul. Kalau bohong kan gak ada nyawa hilang gitu. Betul. Jadi manusia tuh cenderung mengklasifikasi itu. Benar. ya. Iya benar. Memang ada juga konsekuensi dosa yang ada namanya society consequences. Kayak tadi membunuh, itu kan ada namanya society consequence. Yang dimana itu menyakiti orang lain, menyakiti keluarga lain. Itu ada konsekuensi, negara itu namanya kan. Nah tetapi dari sisi Alkitab, ini semua sama-sama namanya dosa. Ya. I see. Walaupun ada different consequences itu aja. Gitu. Oke. Nah Om, tadi kan Om udah singgung soal pandangan Alkitabnya juga ya sedikit ya. Nah kalau pandangan Om Frankie sendiri bagaimana mengenai LGBT ini? Iya. Karena banyak kan yang nganggap itu sebagai hal yang manusiawi. Ya. Gitu. What is your personal opinion? Iya. Personal begini. Pertama kita berada pada dunia yang evolve, yang everything itu berubah. Ada yang revolutionary dengan sangat cepat, ada yang very slow, Iya. very slow. Di dalam Bible kata-kata atau homoseksual itu sudah ada bahkan pada zaman perjanjian lama sudah ada. Bahkan dalam hukum yang Musa turunkan pada bangsa Israel melalui Tuhan turunkan kepada bangsa Israel melalui Musa, itu bahkan ada kata-kata jangan berhubungan seks dengan binatang. Iya, Mengapa benar-benar. that idea itu muncul? Oke. Karena pasti sudah ada orang lakukan. Iya, Entah siapapun itu lakukan. Makanya keluarlah hukum itu. Kan Alkitab bilang hukum itu dibuat bagi yang melanggar hukum. Bagi yang tidak melanggar hukum, ngapain hukum dibuat? Iya. Itu ngerti maksudnya. Jadi termasuklah dalamnya hubungan seks dan binatang itu dalam Alkitab disebut larangan. Oke. Nah, di dalam juga itu juga ada hubungan sesama jenis juga dilarang dalam Alkitab. Prinsip Alkitab adalah bukan supaya kita itu merendahkan, menghakimi atau mempanis orang-orang dengan perbedaan ini. Sebenarnya tujuan Alkitab supaya kasih kita batasan, standar batasan. Artinya adalah bahwa ini adalah yang Tuhan mau, gitu loh. Jadi karena itu Tuhan mau, kita memilih itu di sana. Oke. Nah kalau tanya saya, my personal life, maksudnya my personal opinion tentang hal ini, Iya. maka sesuai Alkitab yang kita pilih adalah bahwa itu di mata Alkitab sesuatu yang tidak benar. Tapi dosanya bukan manusianya. Betul. Jadi kalau kita lihat ada orang begitu, kita harus bisa pisahkan dosa orang itu Iya. Sama orang dengan itu, pribadi orang Iya, itu. Betul. Orang itu kita harus respect sebagai personal, kita harus hargai sebagai manusia, kita harus treat sebagai manusia. Dosanya kita perlu bantu. Tapi orangnya
Ya, orangnya kita maksudnya dosanya kita tidak kompromi, orangnya kita perlu bantu. Iya. Itu pandangan pribadi. Karena kebanyakan kita sebagai manusia tuh cenderung hate personnya Om ya. Personnya. Gitu. Bukan- Ini orang ya, dosa gini, ininya. wah ini orang begini ya gitu. Malah Akhirnya kasihan orangnya kan jadinya. betul, akhirnya kita jadi nggak bisa bantu orang itu. Betul. Gitu. Oh, dosa seseorang does not define dia punya identity. Sekarang yang terjadi adalah begini. Dosa seseorang kemudian oleh masyarakat Ya. dijadikan identitasnya. Padahal kan the person itu tidak sama dengan dosanya. Itu Iya, two different thing. Betul. Gitu loh. Ya. Ini mirip yang kisahnya Yesus ya, Om ya, yang ada perempuan di tengah-tengah, terus Benar. orang Farisi mau lempar yang batu. rajam itu kan, mau Gitu. lempar batu. Benar. Ya. Ya Yesus tuh mungkin ngelihat personnya gitu, gue mau bantu orangnya, dosanya emang iya gitu loh. Tapi orang sekitar tuh mau ngelihat orangnya gitu ya. Iya benar kayak gitu. Ini yang menurut saya ya, kita bisa come up to two things. Satu adalah we compromise to the message bahwa it's okay for people to have that. Iya. Or the second things adalah kita terima mereka, tetapi dosanya kita perlu deal. Berarti maksudnya orangnya kita terima tapi dosanya tidak. Dosanya kita perlu deal dengan orang itu. Two different thing. Ada lagi yang lebih ekstrim lagi yang kayak bunuh aja orangnya gitu. Iya. Itu lebih ekstrim lagi kan. Iya. Nah, in the biblical perspective tidak ada seorang pun yang mendapatkan legalitas dari Tuhan Oke. untuk ambil nyawa seorang for dia punya dosa, nggak ada. Iya. Legalitas itu nggak ada. Iya. Itu kira-kira. Oke. Iya. Wow. Nah aku tuh sebenarnya mau nanya lagi sih. Nah kalau misalnya tadi kan ngomong kalau misalnya kita harus benci dosanya tuh ke orangnya. Actually kayak for some people tuh kayaknya wah it's a bit easy lah to say kan. Nah gimana tuh caranya? Karena kan kita bisa lihat itu bisa filternya susah tuh filternya kan kayak gua nggak suka karena dosanya padahal dia ujungnya benci orangnya. Betul. Bukan karena dosanya itu gimana? Memang ini menarik karena yang saya bilang sekarang kan LGBT yang lagi hangat dibicarakan. Tapi dulu kan topik yang sangat orang nggak suka. Punya itu aja sudah dapat punishment, punitive dari society. Kalau sekarang nggak acceptance dari society. Jadi karena itu kemudian ada sikapnya bahwa wah orang yang begini nih gue nggak peduli sama dia, gue nggak mau bergaul sama orang itu. Iya, itu. Sementara kalau kita baca, yang saya bilang tadi kan cuma trending aja. Betul. Di Bible, Yesus berulang-ulang dikatakan dia itu bergaul dengan orang-orang pendosa. Bahkan orang Farisi saking mereka kesalnya, mereka bilang gini, lu duduk sama tax collector, lu makan dari makanan mereka, lu duduk pesta sama mereka, lu minum-minum sama mereka lagi. Nah, saya tidak mau terjemahkan lebih jauh dari kata-kata ini, betul ya. Tetapi intinya adalah Tuhan Yesus sendiri bergaul akrab dengan pendosa. Gimana kita mau jadi terang kalau terang dalam rumah yang terang? Buat apa? Makanya kemudian society harus atau gereja harus bisa punya sikap bahwa kita harus help, bukan kita judge. Dan orang merasa bahwa gue datang dengan gue punya background, whatever the sin ya. Karena Alkitab itu kan kebetulan ya, saya bilang lagi trending aja kebetulan. Tapi semua dosa sama. Itu sikapnya. Kita harus treat orang dengan baik. Despite whatever dia punya posisi, keputusan, pilihan dalam hidup. Sebenarnya yang Yesus lakukan tuh udah menjadi a great example Contoh banget banget ya. sih, ya betul. Lu siapapun lu ya gue tetap temen lu gitu loh. Benar. Gitu. Tapi dia juga bantu pelan-pelan ya. Maksudnya, Agree banget sih. Gitu. Cuman kebanyakan kita termasuk ya mungkin orang Kristen juga ya. Kita jadi judgmental gitu Om ya. Betul. Ini ngeliat orang begini, wah gue gak mau berteman, wah gue gak mau apa gitu. Betul. Nah, itu bukan satu hal yang Yesus lakukan gitu ya. Gitu sih Om. Oke, nah jadi ada yang bilang kalau isu LGBTQ itu urusan biologis Om. Nah terus bukan masalah orientasi seksual aja. Apakah ini benar? Atau ada penjelasan lain Om? Kira-kira. Ya, ini kan masuk pada ranah medis dan psikologi sebenarnya ya. Kebutuhan biologis itu kan istilahnya secara prinsip itu bisa terlempaskan to anybody or anything. Kan ada orang juga maaf kata dengan boneka, ada orang menikah sama boneka lah. Ada lagi bahkan sampai mobil menikah sama mobil, menikah sama macam-macam dunia Foto ini. anime. Banyak stasiun kereta pun ada. Makanya yang itu bang aneh-aneh. Ada. Ya. Tetapi kan
intinya adalah bahwa itu pilihan dia. Mau objek apapun itu bisa jadi sumber. Ya, ya, Entah itu benda mati maupun benda hidup. Gitu loh maksudnya. Tapi sekarang adalah yang menjadi masalah adalah bahwa stance-nya itu, sikapnya itu secara moral itu apa? Nah, ini kan jadi boundaries-nya. Kalau tidak ada boundaries ini, maka orang bisa make any other excuses bahwa ini kan kebutuhan biologis gua. Ya, kebutuhan biologis nggak harus karena sesama. Mau anything, orang bisa lampiaskan secara biologis. Nah, kalau psikologis, on the other hand, itu kan sesuatu yang istilahnya berpengaruh dengan cerita hidup masa lalu orang dan kebutuhan orang itu pada saat ini. Ya, jadi terlalu sederhana kalau kita bilang bahwa those two things itu adalah suatu yang masuk akal, terlalu sederhana. Karena terlalu banyak juga kayak orang bilang matematika, turunan rumusnya terlalu banyak. Begitu. Tapi secara simpel, secara sederhana, kita bisa bilang bahwa we cannot define itu sebagai suatu kebutuhan biologis. Karena everything can be pelampiasan daripada kebutuhan biologis. Begitu. Oke. Got it. Dan itu tergantung ke orangnya lagi. Orangnya lagi pada dasarnya. Betul. Nah, itu gimana tuh Om? Maksudnya untuk membantu orang yang seperti itu ya? Kira-kira yang dia udah ada kebutuhan biologisnya itu yang mengarah ke sana gitu. Betul. Ya. Sebenarnya harus kita bilang begini. Seperti tadi gitu, jangankan dia, anybody including kita, kalau kita melampiaskan kebutuhan biologis kita, tidak dalam lembaga pernikahan, itu kan sesuatu tidak benar secara alkitabiah kan. Betul. Nah, sama juga dengan konsep itu. Jadi kita harus anggap bahwa jangankan dia yang LGBT, kita aja semua sama. Dalam hal ini semua sama standar di mata Tuhan. Itu prinsipnya. Nah, sekarang problemnya adalah sekarang ketertarikannya sekarang ya, masalah kedua. Kalau ada orang kan tertarik kepada lawan jenis. Makanya normal. Kenapa normal? Karena dalam hukum ilmu penelitian kan kalau mayoritasnya begitu dibilang normal. Tapi kalau hanya small minority dia itu tidak normal. The truth adalah tidak. The truth adalah yang namanya ketertarikan itu sama aja. Entah itu kepada same sex sexual attractive atau juga different sexual attractive. Itu sama aja. Dua-duanya adalah ketertarikan. Tertarik kepada sesuatu tidak mendefine kita jadi berdosa. I see. Kan Alkitab bilang dosa itu kan mulai dari keinginan. Iya. Nah, kalau saya suka itu kan keinginan. Tapi kalau keinginan itu tidak dibuahi, tidak dilakukan, ya itu ketertarikan doang. Gitu loh. Jadi kalau orang tertarik ya itu ketertarikan. Dia tidak berdosa karena tertarik. Ketika dia melampiaskan secara seksual, entah itu whatever bentuknya, itu baru berdosa. Jangankan orang-orang, maksudnya jangankan ketertarikan beda jenis kelamin. Sama, beda juga sama aja. Itu maksudnya. Karena attraction itu sebenarnya juga Tuhan kasih ya Om ya. Maksudnya itu emang secara natural juga emang ada dalam kita gitu. Benar. Cuman yang membuahi itu yang kadang berdosa. Betul. Yang biasanya berdosa gitu Om ya. Betul. Oke. Nah, jadi berarti dalam membantu orang-orang LGBTQ ini ketertarikan mereka sendiri itu enggak dosa Om ya. Betul. Kita accept itu sebagai accept. Tapi yang menjadi dosa adalah ketika mereka put in action. Betul, in gitu action. ya. Oke. Betul. Wow, ini jadi clear banget sih. Clear gitu banget ya. sih, ya benar banget. Jadi kalau soal mencari jodoh, Om, mencari jodoh kekasih, mau itu sesama jenis lawan jenis, nah itu sebuah hak kan, gitu, sebuah hak satu orang ini. Nah kalau kita tidak support LGBT, bukannya itu berarti kita melarang mereka untuk memenuhi hak mereka. Karena banyak kan yang ngomong ini this is our right gitu, ya kan? Nah ini gimana Om? Ya, pertama secara biblical principle, semua orang akan dihakimi. So whatever you decide today akan diminta pertanggungjawabkan di akhir zaman nanti. Kalau orang percaya Tuhan, dia juga percaya tentang penghakiman. Dia nggak bisa bilang, I believe in the Lord Jesus, tetapi I don't believe pada judgment day. Nah, itu kan berarti dia ambil sebagian Alkitab, dia buang sebagian Alkitab. Jadi berulang-ulang Alkitab bicara tentang judgment day, di mana kita akan diminta pertanggungjawabkan. Dan pertanggungjawaban itu bukan cuma karena secara moral, bahkan Alkitab bilang, apa yang kita ucapkan, kata-kata yang tidak membangun, itu pun akan diminta pertanggungjawabkan. Jangan perbuatan, kata aja itu diminta pertanggungjawaban. Jadi karena itu adalah standar Alkitab, maka orang itu harus bisa accept itu. Kalau dia bilang dia percaya Tuhan itu ada, dia juga percaya bahwa Tuhan juga punya rule dalam Alkitab, yaitu bicara bahwa itulah satu dosa. Nah,
Gini loh maksudnya, jangankan dosa homoseksual atau lesbian, sesama yang ya istilahnya normal dalam tanda kutip aja itu dosa kalau tidak dalam konsep yang benar, dalam lembaga yang benar. Iya. Betul, betul. Itu pun jangan dihakimi juga, Iya, dua-duanya. Jadi dua-duanya tidak lolos. Wah, gua sama iya nggak apa-apa terserah mau siapapun, tetap dua-duanya akan dihakimi. Dan I see. selama itu tidak benar aja. Jadi karena itu kemudian kita berkata, wah, everybody could claim bahwa I have a right to do things. Betul ya. Tetapi one day karena kita dihakimi, kita nggak bisa follow kita punya desire Iya, bahwa inilah hak gua, nggak bisa. Yang kita bisa lakukan adalah apa yang Tuhan mau dan kita menahan diri untuk itu. Kan itu sebenarnya Iya, iya. pilihan kita. Betul. Itu maksudnya. Iya, wow. Betul. Ini berarti menjawab, karena kan banyak ya orang yang ngaku, ya gue nggak peduli apa yang Alkitab ngomong, ya yang penting ini hak gue gitu kan, banyak yang begitu Om ya. Ya cuman jawabannya ya nanti pada akhir zaman ya itu tanggung jawab masing-masing jadinya. You decide gitu. today atau juga define the end of the day itu will define di mana Iya. kita berada. Tapi somehow ini juga menjadi pandangan buat kita orang Kristen ya. Jadi kan karena banyak yang judgmental juga ya. Iya. Oh dia homoseksual atau dia gay atau apa gitu kan. Jadi dia ngerasa dirinya Malah bener dia- gitu. iya, bener. Belum tentu juga gitu kan. Iya, Lu bener. walaupun suka sesama jenis tapi lu berdosa juga ya sama-sama aja gitu ya Om ya. Jadi emang kita tuh emang ya intinya membantu atau enggak gitu. Betul, betul. Oke Om. Nah, paling kalau misalnya aku sih tambahannya kayak, ini tambahan question kali Iya, ya, iya. satu ya. Mungkin kayak, tadi kamu bilang kalau misalnya, well di Alkitab berarti memang kayak we not lah ya. Gitu. So basically, kalau teman-teman yang mungkin kayak merasa, wah gua apa kayak lihat Bible, tapi apakah mereka harus mengucilkan diri mereka sendiri? Harus mereka harus apa? Mengucilkan diri mereka sendiri. Karena mereka merasa kayak, wah kalau Bible bilang dosa berarti takutnya dikucilin atau Iya, apa. Nah iya. itu gimana tuh Om berarti? Ya, kita kan juga membantu orang bukan cuman yang struggles dengan ketertarikan sesama, tetapi juga yang different seks juga, yang itu juga banyak kayak gitu. Kalau orang mau dibantu, maka dia harus bisa open. Dan openness itu kan satu jendela, di mana orang itu bisa dibawa pada hubungan dengan Tuhan yang lebih bagus. Orang bilang, wah kan gue juga ada ngaku ke Tuhan. Masalahnya Tuhan itu kan maha tahu masalahnya. Nggak Usah pernah, ngaku yang orang ya. sudah tahu. Itu kan bukan kasih tahu namanya itu. Oh, kasih tahu ke gue juga udah tahu, ngapain kasih tahu ke gue. Harusnya kasih tahu kepada orang yang dia tidak tahu. That's what called openness. Sehingga kemudian dari situ baru bisa diputuskan gimana cara kita membantunya. Iya. Nah inilah yang penting karena juga ada orang yang ketika dia bicara dari pengalaman-pengalaman, jangan kan dosain dosa yang lain juga ya, itu bisa di bahan gosip dalam gereja. Nah itu kan juga tidak betul. Harusnya waktu orang bicara itu ada confidentiality-nya. Iya. Bahwa dia waktu dia bicara kita harus respect privacy orang Betul. itu. Kita nggak bisa bilang oh gini dan kadang-kadang orang bisa spreading around the story bahwa ini dia nih gini itu tidak bantu. Iya. Kita harus bisa buat kecuali memang ada lingkungan kecil yang kita mau orang itu terlibat dan membantu. Baru kita bilang ayo oke enggak. Iya. Ini ada komunitas yang kita akan open. Iya. Dan ini pun juga harus bisa menghargai dia punya privacy. Itu kira-kira supaya orang itu istilahnya dia betul bertobat dan dia rasa secure. Tapi kalau waktu dalam proses membantu ternyata dia itu juga dalam istilah keren predator dalam istilah keren. Iya, oke. Jadi dia predator nih kan. Oke, Lawan alien dia misalkan lawan predator kan. agak ini ya Nah, referensi. kalau ada orang tipe predator begitu, nah itu kita harus protek domba-domba. Nah, ini kita harus deal sama dia. Kalau ternyata ada 2-3 kasus yang dia lakukan itu dan orang bisa jatuh karena ini, karena that person, lalu bilang, I will announce. Kalau kamu tidak berubah, I will announce. Ya bukan karena kita mempermalukan dia, tapi kita protect supaya orang lain, ya, gitu. Every time ini kita kasih tahu supaya orang lain aware gitu, bukan untuk judging, tapi untuk protect. Iya. Begitu. Jadi orang lebih hati-hati gitu Hati-hati Om ya. juga begitu. Betul. Kita enggak kita juga tidak bisa kayak naif begitu yang kayak udah enggak bisa. We have to also protect kita punya sheep Betul. gitu. Iya sih. Satu sisi kita respect privacy dia, tapi kalau misalnya udah kelewatan ya kita harus jaga protect ya, betul. protect our ini juga. protect dan respect berarti. Betul, protect and respect gitu. Nice, Wow. nice. Jadi emang peran gereja itu emang sangat penting ya Om ya. Penting. Dan ini yang apa ya? Nah, cuma kan masalahnya di beberapa negara nih Om, termasuk gereja sendiri
mereka udah melegalisir tentang ini Yeah, that's Iya, right. gitu di pernikahan di gereja. Nah itu tanggapan Om sendiri gimana mengenai itu? Ya, di dunia Kristen ini ada beberapa pandangan teologi. Saya hanya cari yang paling sederhana. Ya. Yang pertama adalah Bible itu dia adalah alegori. Bible is alegori. Jadi kalau Bible itu alegori, maka everything dalam Bible itu bisa could have different meaning atau makna ganda, bahkan triple, fourth Okay. meaning. Ya. Satu lagi adalah Bible itu literal. Ya. Artinya adalah apa yang ditulis di situ ya sebegitu Itulah maksudnya. dia. Ya. Jika Tuhan bilang sesama jenis itu berdosa, ya segitulah dia berdosa. Tapi yang alegori memandang berbeda bahwa itu karena keadaan begitu pada masa itu. Jadi dia main kepada times perspektif. Iya, iya. Nah, Konteks, kemudian konteks, Konteks, time dan macam-macam. Saya bicara bukan in a simple way, ini very very complicated, tapi saya try to make it simple aja kayak gitu kan. Akhirnya itu berpengaruh pada pandangan teologianya bahwa God is love. Bisa aja begitu dan itu juga dipakai kan. Because God is love and God is full of grace, maka pasti God accept orang ini juga karena dia adalah ciptaan Tuhan. Oke. Jadi kita could pick many verses untuk kita mendukung kita punya teologi stance atau sikap teologi, pandangan teologi kita kepada tentang hal ini. Itu berbeda. Tapi kalau Bible itu dipandang sebagai literal, berarti bahwa apa yang tertulis di situ Itu. ya segitu maksudnya, nggak usah kita tambah-tambah lagi. Nah karena itu kemudian muncullah pemikiran gereja yang banyak yang istilahnya dunia juga ada yang agree pada LGBT karena memandang tadi Tuhan itu full of grace lah, kamu juga Jadi seharusnya it's if you okay believe lah in buat Jesus you are saved already. Ya. God will not judge you, God loves you. If God is love, how can dia gini-gini. Jadi narasi itu dibangun sedemikian canggih dan mereka rupa sehingga orang jadi bisa ke bawah dengan satu pandangan bahwa itu boleh. Wow. Begitu. Oke. Jadi itu sikap mereka. Iya. Iya. Nah, kita tidak ada gereja bermaksud untuk mempertentangkan pandangan gereja lain. Oke. Tapi kita punya pandangan teologi kita sendiri yang kita bilang bahwa enggak, kita literal. Bible bilang begitu berarti begitu. As simple as that. Betul. Jadi kalau Bible bilang tidak ya tidak, mau diapain? Kita nggak Iya, bisa muter-muter. Maksudnya begitu. Ya seperti hukum negara aja gitu Om ya. Ya Betul. dari pemerintah begini ya ikutin aja. ikutin aja. Jangan dibelok-belokin Betul. gitu. Lampu merah tidak boleh, mobil harus berhenti kan. Kemudian kita bilang, pada waktu itu saya lupa. Lupa tentang lampu merah dilanggar kan. Gak ada ceritanya, tapi gini-gini gak ada ceritanya. Di belakang klakson saya terpaksa saya maju. Itu lu punya pilihan sendiri. Gak usah kita menyalahkan orang lain untuk satu pelanggaran kita lakukan. Betul. Iya. Itu maksudnya. Same principle ya Om. Itu ya the same principle. Wow. Oke. Nah Om, jadi ini kan membahas tentang gereja juga. Jadi emang ada kenyataannya beberapa gereja yang seperti itu. Ya. Nah, kalau misalnya mereka menyetujui pernikahan sesama jenis, apakah mereka dianggap sebagai gereja sesat? Gitu. Nah, terus bagaimana nih kita memandang itu? Iya. Ya. Kata sesat itu bisa lumayan judgmental. Iya. Dan saya tidak akan pakai itu kata karena Karena kita bukan mau ngejudge siapapun ya. makanya konteks tadi kan tidak menghakimi gereja. betul. Dan satu gereja sesat itu butuh pendalaman yang panjang, Iya. kayak gitu loh. Maksudnya butuh doctrinal opinion, how dia see Jesus, how dia see doktrin dan macam-macam. Ya, ya. Oke. Tetapi ketika ada gereja mengambil sikap begitu, itu kan pandangan mereka. Dan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita kan hanya mau berdasarkan pandangan Alkitab menurut versinya kita. Betul. Benar. Iya, iya. Kalau Alkitab mereka menurut versinya mereka, silakan aja. Oke. Kan ingat pada akhirnya semua akan dihakimi. Betul. Jadi kita tidak akan kayak memberanguskan mereka ya, Iya. seperti zaman dulu wartawan koran diberangus istilahnya kan, tutup korannya kan karena menyerang pemerintah misal contoh. Ya silakan aja. One day kan mau dihakimi. Ini hebatnya Tuhan begini. Tuhan itu dia kasih kita satu yang paling agung, itu free will. Free will, ya. Free will dia kasih. Kenapa dia ciptakan waktu di penciptaan ada 2 pohon. Pohon kehidupan, pohon pengetahuan baik. Kenapa nggak satu aja? Itu kan kalau orang tanya begitu, emang Tuhan begitu bodoh gitu maksudnya kan? Tapi kalau Tuhan itu dia tidak kasih kita pilihan, Oke. hari ini nggak ada nih, karena berdasarkan pilihan itulah orang kreatif. Ya. Oke.
wah kenapa Tuhan nggak buat satu keputusan aja? Jadi kontrol kita jadi robot dong. Iya, betul. Bahkan kita nggak ngerti pakaian, kita masih pakai kain cawat sampai sekarang. Karena kita nggak ngerti teknologi. Iya, gitu. Iya. Mana ada handphone, mana ada podcast, gak ada. Iya. Karena manusia yang tanpa pilihan itu tidak berkembang kreativitasnya. Betul. Justru Tuhan kasih pilihan karena Tuhan tahu bahwa manusia itu di dalamnya itu ada harus kasih pilihan supaya berkembang. Makanya civilization itu berkembang karena pilihan. Jadi ketika orang memilih yang berbeda dengan pandangan kita, ya itu pilihan dia. Iya. Gitu loh. Kita nggak bisa bilang wah dia gitu nggak apa-apa. Tapi kita yakinkan itu kita punya doktrin kita dan kita mau hidupi itu dan kita percaya bahwa di akhir zaman kita akan dihakimi. Kamu akan dihakimi dia, kita juga dihakimi. Iya. Gitu loh. Bukan bagian kita untuk ngejudge ya. Betul. Judge, We should not judge people. Iya. That's the Bible, kata Alkitab. Betul. Tetapi kalau brother sister satu gereja, kita saling membantu, kasih tahu salah itu wajar dong. Ya. Bukan berarti kita tidak kasih tahu salah orang itu tidak Alkitabiah juga. Betul banget. Begitu. Wow. Ini jadi John Piper pernah menulis kalau dia tidak akan menghadiri pernikahan orang gay. Salah satu alasannya karena pernikahan gay itu bukan didesain oleh Tuhan. Nah, jadi apa pandangan Bapak mengenai ini? Pandangan Ya. Om? Ya. John Piper adalah seorang teologi yang luar biasa yang hebat dan dia punya stance tentang Piper bukan paper. Dia punya stance tentang Alkitab bagus ya, dia bagus menurut saya. Dan itu salah satu teologi yang luar biasa. Oke. Sekali lagi happen to kita belum pernah pada pilihan-pilihan itu. Misalnya contoh saya tidak pernah punya pilihan itu, dan Indonesia kan tidak ada. Betul. Jadi satu pertanyaan yang will be very difficult karena kayak istilah gini, dikasih tanya gini, kamu makan burger nggak? Padahal burger belum ada di Indonesia misalnya contoh. Burger itu apa sih maksudnya? Iya. Gue nggak pernah tahu burger itu apa. Nah sama juga. Tetapi sekali lagi saya menghargai pilihan teologi dia. Dia mengatakan tidak, itu pilihan dia dan menurut saya itu sikap dia yang kita harus hormati, ya kan? Kalau itu ada dalam satu sistem yang kita punya di Indonesia, it will be struggle. Karena I hope that tidak ada dalam my family begitu. Dan saya berdoa Tuhan menolong tidak ada. Tapi kalau one day kan kita nggak tahu. Mungkin mungkin keluarga yang jauh, I don't know ya. Itu will be very difficult choices. Betul. Itu pilihan yang akan susah sekali. Gitu loh. Pada akhirnya kan kemudian dari hati nurani kita aja kita decide. Gitu. Entah dalam bentuk support as a person, not as a bisa begitu, atau bisa juga satu sikap yang dia bangun gue nggak pergi. Tapi kita harus hargai pilihan orang. Kan ada Alkitab bilang begini. Dulu kan masalah makan tuh kan masalah matters banget. Iya. Contoh misalkan, zaman dulu kan ada banyak makanan yang sudah dipersembahkan kepada dewa. Iya. Oke, makanya Paulus tuh dalam surat Korintus itu. Nah, perdebatan Kristen abad-abad awal itu tidak banyak kepada doktrinal Yesus adalah Tuhan atau bukan itu. Lebih kepada makanan. Karena kan dari Yahudi pindah ke Kekristenan kan itu satu lompatan kayak sebenarnya quantum leap gitu, lompatan waktu yang kencang banget. Iya. Jadi kayak sekarang kita boleh makan makanan haram nih. Nah orang yang terbiasa tidak makan makanan yang haram itu kayak gimana dong gitu. Nah itu one thing. Yang kedua adalah sekarang kalau saya pergi ke pesta, ya dari mana saya tahu makanan itu tidak dipersembahkan kepada dewa-dewa kan? Yang kedua kan sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa. Nah ada orang masa tanya datang, sorry ini makanan sudah dipersembahkan kepada dewa atau belum? Kan orang pusing, orang tanya maksud lu apa kayak gitu kan? Emang dewa lu kan dulu kan Tuhan itu kan orang Kristen Tuhannya aja, mereka juga punya Tuhan sendiri sama-sama kan? Emang Tuhan lu lebih hebat dari Tuhan gua apa kayak gitu kan? Jadi Paulus bilang begini, kalau kamu tahu, kamu makan aja, gak usah tanya. Gak usah pertanyakan makan. Tapi kalau kamu bilang bahwa iman saya lemah, saya nggak mau, ya nggak apa-apa, nggak usah. Buat kamu jangan makan. Itu pilihan kamu. Tapi kalau merasa kayak gue makannya karena gue nggak berdosa karena ini, ya makan aja, itu pilihan kamu. Kasih kita pilihan loh. Tapi kalau secara conscious kamu merasa kayak itu akan buat iman gue lemah, ya jangan. Nah sama seperti kasus tadi. Kalau secara conscious berkata ini akan membuat image gue sebagai pendeta itu akan terpengaruh. Dan itu kalau dia pendeta yang terkenal, jangan karena itu bisa dia sana kan walaupun pribadi, tapi dia mewakili juga jabatan sebagai pendetanya, sebagai teologianya. Jadi sikap dia menurut saya perlu dihargai. Dan saya rasa maksud saya adalah I can understand dia punya
Kalau doktrinal yang dia pertaruhkan untuk ke sana. Dan bagi kita juga kita harus hati-hati untuk memutuskan untuk iya atau tidak. Iya, iya. Karena ada image pribadi sebagai seorang hamba Tuhan melekat dalam keputusan dia pergi ke sana. Iya, iya, Wow. iya. Gitu iya, loh. iya. Nah, Om, ini kan di Bible kan juga Paulus sempat bahas ini ya. Kita daripada gue menyandung orang ini, lebih baik gue Memilih tidak. Nah, gitu. Ya. Nah, itu dalam konteks ini juga gimana nih Om? Maksudnya dengan kita misalnya kita diundang nih, misalnya ada kita diundang pernikahan apa gitu. Terus kita karena keyakinan kita nggak mau memilih gitu kan. Nah, tapi konteks kita nggak mau jadi batu sandungan, bisa nggak nih Om? Gimana nih gitu? Ya. Kita bisa kalau memang dalam kasus LGBT ya, saya tidak bicara karena iya. kan kasus yang tadi dibilang itu kan kasus makanan. Makanan, betul. Jadi memilih makanan. Tetapi secara prinsip Alkitab itu bisa berlaku kepada kasus Semua. ini. Secara Ya, prinsipnya loh. iya, Oke. Maka kalau itu yang terjadi, ya, saya akan berkata bahwa sorry saya tidak datang. Ya, not saying bahwa saya itu menghakimi kamu, Iya. ya, tapi for my faith perspective, saya tidak datang, begitu. And I hope you respect that decision. Cukup bilang gitu Cukup aja bilang, Om, tapi ya. jangan bilang I pray Oh. for your happiness. Iya, iya, iya. Kan juga tidak betul kan? Jadi Kayak seperti- nggak nunjukin kita dukung, nggak nunjukin nggak dukung juga. Iya, Betul, kita betul, pada posisi itu. Contoh misalnya orang berzina, kita bilang I pray kamu happy, kan nggak lucu aja. Gimana kan? ya? Agak beda ya, agak. Saya mencuri, I pray kamu bahagia dengan pencurian kamu, kan nggak lucu aja kan? Betul, Jadi betul. kita bilang sorry, saya tidak datang. Ya. Itu aja. Tapi jangan bilang wish you all the best kan juga nggak gitu kan? Emang ulang tahun. Saya nggak datang Iya gitu kan? aja, udah gitu Iya, aja iya, sikap kita gitu. Jadi aja. padat jelas lah ya. Ya, Nah, plain kalau- aja. Kalau gitu. ditanya lagi kenapa nggak datang? Nah, gitu. itu gimana? Ya, bilang sorry for my personal faith Faith reason. dan maksudnya, oke. I respect you as a personal, but this is my personal faith reason. I Oke. see. Udah gitu aja kan kita respect mereka kan. Betul, betul, Iya. betul. Dan semoga mereka respect pilihan kita Betul, juga gitu betul. ya. Wow. Nah, Right, right. kalau aku pengen nanya lagi tuh, apakah kalau misalnya kayak gitu tuh, in case terjadi, right? Apakah harus kita menjauhi atau mungkin kita kayak udah kayak mikir I respect you nih, kan pasti orang mikir berarti lu menjauhi dia dong, berarti lu kayak tidak mau ketemu dia lagi Iya, dong. Nah iya. itu gimana tuh berarti? Kan persahabatan tetap jalan. Kalau itu family kan bisa tetap bersahabat kan, Iya, tetap bisa ini segala macam ya. Tetapi kita tidak boleh terbawa pada euforia kayak congratulations. Itu harus betul-betul kita Itu harus. betul-betul harus ada namanya awareness yang Awareness strong ya, tentang betul. doktrinal Iya, iya, dan faith harus very strong. Wow. Iya, iya, iya. Supaya kita tidak keluarkan sesuatu yang Menyandung. berkata seperti kayak we support your marriage Ya, gitu. iya, iya, We cannot Oke. kayak gitu. But we respect the person. Ya, we respect person. Seperti juga kita berharap pilihan doktrinal kita juga mereka hormati. Itu kira-kira kan. Iya, iya, iya. Kalau you want people to respect you, Hmm. ya berarti juga respect saya juga dengan pilihan politik, dengan pilihan Kristen iman dan doktrin saya begitu. Iya, iya. Betul, betul. Itu kira-kira. Jadi ini ada dua ekstrim ya Om ya. Satu ekstrim yang sangat menerima tapi toleransi. Tapi satu ekstrim tuh yang judgmental banget gitu. Wah ini orang apa? Gitu. Lu pasti masuk neraka kan ada aja Ya, yang pasti ada, gitu ya. pasti Itu- banyak kayak gitu sih. Ya itu jahat banget gitu loh. Yesus aja tuh nggak begitu gitu ya Om ya. Nah jadi pertanyaannya how to live with LGBT people. Misalnya ada orang-orang di sekitar kita. Respon kita sebagai murid, sebagai orang Kristen tuh bagaimana Om? Ya. Gitu. Good question. Pertama di Indonesia pasti will be very very long untuk that happen karena kita berada pada negara yang istilahnya ada tradisinya strong, Ya. tetapi juga agama mayoritas juga very strong dalam hal peraturan-peraturan Ya, ya. kenegaraan. Jadi kalau tanya saya itu will be very long. Kecuali something happen, dunia berubah, I don't know, ya kan? Tapi let's say in a very long itu kemudian the law change, the law accommodate, bukan agree, accommodate. Accommodate, Oke. ya. Berarti kan dia mengkasih jalan, ya entah itu whatever yang terjadi. Maka kalau itu negara mengizinkan loh, Iya. kita harus hormati keputusan negara. Negara. Oke. Ya, ya. Itu kan karena kita nggak bisa bilang itu salah orang negara yang decide.
Betul. Tuhan sendiri bilang kita harus menghormati pemerintah. Iya, betul. Jadi once negara bilang itu oke, kita harus hormati itu keputusan negara. Itu bagian kita. Bagian kita sebagai warga negara. Ya, ya, ya. Tetapi sebagai orang Kristen, sikap kita very firm bahwa kita tidak setuju. Sekarang let's say kita punya circle, yang circle paling dekat, yang mana orang itu, ini yang saya bilang tadi, negara sudah setuju, Ya, ya. ya. Maka gimana cara kita menghadapinya? Ya treat mereka seperti manusia, seperti orang normal, kita respect mereka. Tetapi ketika bersinggungan dengan iman, baru kita punya stance. Kayak gitu maksudnya. Tapi kita tidak judge mereka kayak pas kita ketemu, sorry gue pergi dulu ya kenapa? Ada nih yang dalam tanda kutip ya ada nih. Ini kayak gitu kan. Itu kan nggak begitu juga. Kan self righteous banget. Kita apa kabar? Oke, udah gimana? Begitu Kayak tadi ya gaul respect aja. the personnya, right? Betul, respect personnya kayak gitu. Tapi jangan kita kayak jadi kayak Tuhan begitu yang Iya, benar. maha suci, maha kudus yang Tuhan aja nggak gitu. Tuhan juga Itu gitu. kayak gitu. Betul kayak gitu. Betul banget, betul banget. Dosa istilah dosa. iya. Personnya is a different. Betul. Begitu. Om pernah bantu nggak orang yang misalnya menyukai sesama jenis gitu, terus gimana sih cara bantu mereka untuk Iya. ininya? Nah, itu gimana, Om pengalamannya? Ada beberapa yang kita bantu. Yang sangat membantu proses mereka untuk keluar dari struggle itu adalah since the beginning they open about. Jadi mereka bilang, Pak, saya punya ketertarikan kepada sesama jenis. Oke, itu pada pertemuan awal-awal mereka sudah confess, which is very good. Nah, kita akan go to the deeper question sebelum kita bantu, karena knowing the person kan very important. Saya akan tanya, how far? Maksudnya kamu itu sudah tidak lagi ada yang menahan kamu sampai kamu tuh kayak this is my life, atau kamu mau kamu tidak senang, kamu merasa tertekan dengan kamu punya hidup begini. Biasanya kalau meminta bantuan kan berarti kan tertekan dengan hidup ini kan. Oh, saya tertekan, saya pingin betul-betul ikutin firman Tuhan. Ya udah, kalau itu terjadi dan dalam proses itu begitu, ya udah kita mulailah ajarin mereka tentang prinsip Alkitab, tentang Kristiani itu bagaimana, sikap Alkitab dan segala macam. Dan that particular sin kan dia harus bertobat setelah itu. Tetapi ada juga orang kita libatkan, dia juga tahu yang orang itu nanti akan entah itu jadi pembimbing rohaninya dia, yang orang kita pilih pun bukan orang yang kayak menghakimi kayak nggak mau, yang memang bisa accept dia dan bisa bantu. Terus udah proses juga ada masa di mana dia itu juga struggle. Dia bergumul dan dia bisa bahkan jatuh. Gitu loh. Ya sekarang pilihan kita apa? Mau pukul dia, kemudian kick dia out dari gereja, atau kita accept dia, bukan accept dosanya, accept orangnya, kemudian help dia. Waktu kita tolong, dia akan berkurang struggle-nya karena dia merasa diterima. Kan penerimaan itu kekuatan luar biasa bagi orang yang betul sih. Yang istilah dunia sendiri memandang, dalam tanda kutip ya dunia ya. Itu kayak bejat banget. Orang accept aja dan tidak passing judgment dan treat dia sebagai normal person. Nah, saya tidak bilang itu tidak normal ya, supaya ini disclaimer aja, bukan normal itu it doesn't say judging. Ingat ya, saya tidak ada maksud judging di sini. Itu help banget. Dan itu sudah like 30 to 40% proses. Mungkin dia berhasil. Kemudian dia bertumbuh, semangat dan berubah. Tapi memang pasca itu juga tidak gampang karena proses pasti. Tadi dibilang psychological kan, itu kan ada itu things yang juga bisa melekat. Nah, inilah yang kemudian kita perlu guide dengan baik supaya dia finishing the race. Karena ada orang kan race lagi berlomba, tiba-tiba tengah-tengah gua nggak kuat, gua nyerah aja. Itu juga ada. Tapi ada orang yang setia, dia bilang oke, gua akan finishing my race. Itu maksudnya. Nah, ini yang paling berharga kayak gitu. Amin. Itu bagus banget sih. Maksudnya kita juga belajar, right? And kita juga belajar untuk respect dia. Dan kita juga pengen banget membantu dia. Benar, not judge that. Betul. Nah, aku pengen tanya lagi nih Om sebenarnya. Kayak kalau misalnya kita punya teman, right? Kita punya teman nih. Katakanlah kita kenal teman kita udah lama gitu. Dan dia kayak bilang, wah gue pengen cari pacar nih. Dan kita kan punya faith juga kan. Tadi bilang kan kita punya faith. We merespek juga orangnya. Bahwa kita tidak di sins-nya, right? Nah, kalau misalnya orang bilang kayak gue pengen punya pacar cowok nih, kayak just talk, right? Nah itu gimana tuh? Kita sebagai temannya lah gitu. Itu gimana? Kalau teman baik bilang,
Tanya aja bilang pertama bawa ke keluarga, is your parents Okay. know, Yep. ini segala macam. Level kedua adalah bawa kepada imannya. How do you see, kalau dia Kristen, how do you see Jesus dan sebagainya. Terus dia tanya, dia bilang kawa gini, bilang I don't want to judge whatever you want to decide in your life, betul ya. But since you say you believe in Jesus, since kamu berkata kamu percaya kepada Tuhan Yesus, mau nggak gue tunjukkan kepada kamu what Bible mau Wow, tentang kamu? okay, wow, alright. Itu kan lebih bagus kan daripada, iya. jangan, nanti lu masuk neraka, jangan begitu. Gak boleh tuh kayak Ya, gitu. nggak boleh kamu bejat emang, nggak boleh Iya, gitu. iya, Gak bilang, Iya, iya, iya. since you believe in Jesus, why don't I show you couple of verses? Actually, aku juga merasa gitu sih, kayak ter-encourage. Iya, lebih encourage daripada Iya. kita akhirnya bilang, let me show. Setelah itu kemudian you decide into your life, Iya. your personal life. Kami hidupi, as a friend, I have my own faith, as we believe in Jesus. But let me show you what the Bible say tentang itu. Dan let me you decide kayak gitu. Iya, iya, iya. Kalau dia lihat dan dia merasa kayak, wah nggak peduli itu, ya nggak apa-apa juga. Kita nggak bilang lu nggak boleh gitu. Iya. Ingat cerita anak yang hilang? Yang Hilang, di iya. sendiri kan itu. Datang kepada bapaknya. Coba bayangkan, datang kepada bapaknya. Pak, bapak kan belum mati nih. Ini saya bicara Ya, betul. skenarionya ya, dalam konteks Yahudi ya. Iya, iya. Pak, bapak kan belum mati nih. Tapi kan bapak pasti mati juga kan. Nah, dari kalau papa mati itu warisan kita berantem, mendingan dari sekarang kita sudah bagi warisan. Jadi kalau papa mati, udah beres urusan warisannya. Kita sudah bagi, yang kakak kan 2 anak kan. Kakak ambil jatah dia, saya ambil jatah saya. Zulep. Ini bapak ya. Kalau jadi bapak gitu, wah, hancur. Barbada kau. Wah, itu dia kan. Tapi di dalam Alkitab, menariknya adalah dalam cerita itu bapaknya itu bilang, oke, bapaknya kasih hartanya, bagi 2 hartanya loh. Benar-benar dia asli dia bagi. Iya, iya, iya. Anaknya, anak cowok itu. Dan menurut kalau bapak ini yang pinter ini, dia punya asesmen tentang karakter anaknya, asesmennya. Ada. Mungkin anaknya dari dulu memang entitlement apa itu mau sehat gua lah ini. Kan nggak mungkin orang datang pada bapaknya, Pak, ntar lu kan mati kan, itu kan ada karakternya Iya, kan. iya, iya. Nggak mungkin datang out of the blue kemudian berkata boleh minta warisan. Kan itu karakter dan dari kecil kan bapak bisa baca karakternya. Emang karakter begini gitu ya. Lucunya bapaknya bilang oke, dia kasih lu. Nah, setelah dikasih, orang itu pergi, kemudian itu kan. Nah, Iya. inilah hebatnya Alkitab. Selalu Alkitab kasih kepada kita tuh 4 level kesulitan. Dalam kasus itu 4 level kesulitan. Yang pertama, habis uang. Iya. Iya. Susah kan? Iya. Yang kedua, dia tidak dapat pekerjaan. Oke. Yang ketiga, bahaya kelaparan. Yang lapar. Yang keempat, makanan babi pun tidak ada. 4 level. Artinya levelnya sudah desperado. Yang kayak there is no way. Tidak ada lagi jalan keluar. Oke. Entah dia itu bunuh diri. Kan makanan babi pun tidak kasih izin loh. Atau balik pada bapaknya. Kan itu. Sudah nggak ada pilihan lagi. Pilihan itu. Only 2 choices. Lu gak ada makanan, lu mati aja kalau begitu. Atau balik pada bapak. Dan dia memilih smart decision. Dia memilih balik pada bapaknya. Bapaknya dari jauh bahkan melari mendahului dia dan menyambut dia. Dan bahkan bapaknya bilang, let's have party. Let's have a party. Let's kita celebrate. Wow. Let's celebrate. Padahal hartanya udah dikasih. Padahal udah Padahal dikasih udah jatuh. Kemudian let's celebrate. Let's celebrate. Kemudian kasih jubah yang paling, kan zaman dulu kan jubah ungu. Itu jubah kebesaran. Kasih jubah yang paling bagus. Nah jubah itu kayak, kalau sekarang itu kayak Ferrari. Ya dulu bikin, kalau sekarang kan sudah ada mesin pemintal tuh kan. Jadi baju sekarang kita ini kita gampang aja. Harganya sudah mungkin 30.000 dapat kain. Zaman dahulu kain itu ditenun itu sutra itu muahalnya seharga mungkin Ferrari. Zaman segitu. Atau mungkin mobil Innova ada 300 juta di harganya. Still, lu udah ngaco dikasih baju harga 300 juta dan kemudian bikin pesta. Itu kan keterlaluan. Kalau kita bicara konsep manusia. Makanya yang kakaknya yang datang marah-marah. Gile, gua yang kerja, gua nggak pernah bikin pesta. Dia keluar begitu. Itu maksudnya. In a way dalam biblical perspective Tuhan kasih tunjuk kepada kita bahwa ada yang punya namanya karakter Tuhan. Dia tidak judge, dia love. In a right perspective. Satu lagi adalah dia menuntut haknya. Pencabul satu itu, bejat itu tuh. Ngapain welcome sama dia itu sampah masyarakat itu. Nah, itu bukan karakter bapak kita.
karakter Bapa kita selalu dia adalah mau orang kembali dan dekat dengan dia. That's his character. Wow. Dan seperti kayak Bapa yang selalu nunggu. I believe that the father itu always waiting every single Iya, day. iya. Ya. Kapan anak saya? Kapan dia balik? Oh mungkin duitnya masih banyak. Ntar kalau uang habis balik juga dia. Mungkin itu pikiran bapaknya. Sehingga ketika anak datang dia tidak surprise dia. Karena dia expecting ya Dia sebenarnya. expect pasti datang. Iya. Karena bahkan dari jauh bapaknya menyambut. Iya. Dan dia tahu karakter anaknya, dia pasti tahu nih, ini kalau di gaya hidupnya ini foya-foya pas ntar lagi habis nih duit dia pasti balik lagi juga. Dan bapaknya tidak bilang, ntar lu balik, gue gak terima lu. Enggak, bapaknya baik-baik aja. Dan bapak not even say a word. Iya. Dia cuma bilang, kamu yang dulu hilang sekarang telah kembali. Adikmu yang dulu hilang sekarang kembali. Nah itu karakter Tuhan kita itu. Betul, betul. Wow. Dan itulah karakter Tuhan Yesus kita itu. Iya, iya. Oke. Mari kita satu dalam doa. Dapat lesson kita hari ini. Tapi ini emang beda banget ya orang versi orang tua yang Yesus omongin gitu sama yang kita mungkin kita kan lu dasar nggak tahu dia kayak gitu ya. Betul. Tapi emang beda banget tuh karakter Tuhan yang Yesus ini emang salah satu favorit aku juga cerita ini ya gitu. Iya. Tapi emang aku banyak belajar acceptance itu emang penting ya. Penting, betul. Dan lebih penting orang ini ya balik gitu loh, orang ini mau benar gitu. Jadi makanya emang bagian kita sebagai orang Kristen kita menawarkan bantuan itu. Benar. Dia mau atau enggak ya itu urusan dia sama Tuhan gitu. Setidaknya kita do our part ya gitu Betul. ya. Without Yang judging. salah adalah kita ngejudge saya nggak ngebantu gitu kan. Ngapain gitu ya. Betul. Gitu. Wow, jadi ngebantu banget sih Om ya. Nah, aku sendiri kan juga pernah mengalami yang inilah Om ya gitu, yang cukup dari kecil sih ada gitu, cuma nggak sampai parah banget gitu untungnya. Jadi itu suka menimbulkan agak sedikit trauma gitu kalau misalnya ada yang orang suka sesama jenis gitu, terus misalnya mendekati atau kayak gimana. How do we respond to that gitu tanpa ngerasa nih orang gimana banget gitu. Nah itu responnya gimana Om? Ya saya rasa setiap kita punya different experiences. Oke, nah kalau ada orang yang pernah mengalami, misalnya contoh, ada orang mungkin intentionally kayak predatornya gitu kan. Nah, bagi orang itu dia juga punya pilihan bahwa gue nggak mau dekat sama orang yang begini. Bukan begini itu bukan judging, but itu for dia punya own personal security dan personal how do you call it ya? Preference. Psychological needs, I don't know kayak gitu maksudnya. Jadi bagi dia tuh memang itu good untuk hatinya. I want to stay away. Itu kan pilihan dia. Dan as we respect to the person, kita juga respect pada orang ini juga yang punya sikap bilang no, saya nggak bisa dekat. Harus respect juga. Kita nggak bisa bilang, you nggak boleh begitu. Lo harus appreciate mereka. Iya, I appreciate beda. Tapi don't force me to be close to the person. Saya I have my own boundaries. Nah, kita kan menolong orang kan bukan cuma orang yang itu. Iya. Orang dosa kan banyak di dunia. Ngapain kita hanya kayak jadi ribut yang sana. Sementara tiap hari yang loss juga banyak, bukan cuma karena itu. Ya itu silakan, mungkin orang lain yang lebih bisa accept orang itu dan lebih bisa ini silakan. Kalau saya enggak, I just this is my field of area. Enggak apa-apa, itu juga pilihan. Betul. Until one day that person feel like saya sudah oke, itu pilihan dia juga. Gitu. Tapi kita nggak boleh maksa. Prinsipnya begini, kalau kita bisa respect orang dengan pilihan LGBT dia, kita juga bisa respect gereja dengan pilihan doktrinal gereja juga sama-sama. Jangan lu mau gua respect tapi pilihan kita lu nggak respect. Nah itu juga tidak benar. Kayak gitu loh. Itu kan namanya pemaksaan. Betul. Menariknya adalah sekarang orang bisa maksa keyakinannya kayak lu kan Alkitab ya itu pilihan kita maunya begini. Gitu maksudnya. Betul. Supaya without damaging kita punya diri juga. Oke. Wow. Begitu. Nah, kalau misalnya aku tadi kan mikir kalau berarti pasti ada teman-teman kita, right? Teman-teman kita yang kayak misalnya merespon ada yang negatif lah about hal itu, right? Nah, itu bagaimana ya? Soalnya kan ini case mungkin bagi teman-teman mungkin atau mungkin orang-orang ya sahabat-sahabat kita lah ya yang bilang kayak ada oposisi, mereka negatif terhadap LGBT dan ada yang positif, right? And kayak yang negatif pasti bilang kayak ini bunuh aja udah, ini aja udah. Itu gimana Om responnya? Ya, I hope itu tidak keluar dari mulut orang Kristen, karena tidak ada satupun dalam Alkitab yang melegitimasi kita untuk melakukan hal itu. Orang tanya, kan di perjanjian lama juga ada lempari batu. Itu adalah perjanjian lama.
Dan kalian harus ngerti supaya orang-orang kalian di podcast, Iya, iya, iya. Perjanjian Lama itu adalah hukum satu negara. You have to know itu bagi bangsa Israel. Mm-mm. KUHP mereka itu maksudnya. Itu KUHP-nya. Ya, oke. Dan sekarang kita tanya begini. Di tahun 40, tahun 50, orang bunuh orang apa hukumannya? Kursi listrik, hukuman mati. Iya, Terus saya tanya, kenapa kita mempertanyakan Alkitab yang rajam segala macam sementara tahun 70 sekarang aja di negara-negara maju yang sudah tidak terima lagi hukuman mati bagi orang melakukan pembunuhan. Tapi dibahas sebelumnya semua hukuman mati, pembunuhan jawabannya adalah hukuman mati. Pernah nonton film Cowboy Ya. World Wide West kan itu kan orang itu harus gantung orang curi kerbau aja hukuman mati apalagi bunuh orang. Ngerti maksudnya ya? Jadi karena itu orang harus mengerti bahwa kalau orang itu mengerti pilihan Alkitab, maka Alkitab tidak begitu sikapnya. Yang tadi saya bilang itu merupakan Perjanjian Lama itu merupakan hukum satu negara. Di dalamnya ada prinsip-prinsip yang berhubungan universal. Tapi ada hukum-hukum yang dibuat untuk keadaan pada masa itu. Untuk satu negara namanya Kerajaan Israel. Yang rajanya adalah imam sebelum jadi raja. Saul dan juga Daud. Itu konsepnya berbeda. Tetapi dalam Bible tidak ada seorang pun dilegitimasi oleh Tuhan untuk membunuh atas dasar Tuhan. Tidak ada. Oke, tidak ada. Jadi kalau ada orang itu bilang, gue lempahnya aja kan, itu bilang, bro, yuk baca Alkitab yang mana bro, gitu maksudnya gitu aja. Karena kalau lo baca Alkitab yang benar bro, itu bukan sikap Tuhan kayak gitu. Betul. Yang kedua kan, lo tanya dia balik, bro, lo ambil batu aja, lo tanya, lo ada dosa nggak? Seperti perempuan pelacur itu, lo kalau nggak berdosa, lo lempar aja, lo bunuh aja dia. Kalau lo tidak pernah berdosa, silakan aja. Seperti Tuhan Yesus kan, mau lempar batu bilang, siapa yang tidak pernah berbuat dosa silakan lempar duluan. Gak ada yang berani, semua pendosa juga. Itu maksudnya. Oke. Orang sikapnya begitu, tanyanya bro, yuk udah paling suci di dunia ya, lu udah dosa ya. Kayak gitu maksudnya. Wow. Iya, maksudnya Tuhan pun, Yesus pun bisa ya. Dia kan sendiri nggak berdosa ya. Betul. Dia kalau dia bilang gitu, artinya dia nggak berdosa ya. Dia bisa, tapi dia enggak gitu loh. Itu perfect example banget Perfect dari example Yesus sih, ya. betul. Dan kita harus follow. Kita harus follow, betul sebagai banget. muridnya. Yes. Nah Om, bagaimana kita bisa membuat orang lain untuk lebih open minded Betul banget. tentang orang-orang LGBT, Iya. ya, tanpa mendukung LGBT tersebut? Betul. Gitu. Ya, Ya. itu gimana tuh caranya? Ya, harus lihat apa purpose Tuhan as a Christian. Di dalam Kisah Rasul 17, kan waktu Paulus berkhotbah di Athena, kan dia deskripsikan Tuhan yang luar biasa. Iya. Dia bilang Tuhan itu yang menciptakan, the one who create the world. Tuhan itu yang menyediakan musim-musim, batas-batas, dia yang begini tidak gini-gini. Tetapi dia bilang, bagian terakhir dia bilang gini, God did this so that men may seek Him and perhaps reach out of Him. Even though dia tidak jauh dari kita. Betul. So Bible sendiri bilang bahwa intensi Tuhan kepada ciptaannya adalah supaya manusia mencari Dia. That's intentionnya Dia. Iya. Iya. Jadi kalau Tuhan punya intensi untuk mencari manusia, Oh. bahkan Yesus bilang bahwa I come to seek and to save the lost. Kalau itu adalah sikapnya Tuhan, kenapa kita kepada mereka kita jadi begitu? Harusnya kita bisa lihat mereka sebagai jiwa yang butuh Tuhan. Iya. Dan as a disciple kita ada commanded untuk mencari jiwa yang hilang. Iya. Consider seperti the lost soul, di mana gembala itu bisa tinggalkan 99, meresikokan 99 Iya. untuk cari satu. Jadi kalau 99 dia bisa resikokan untuk hanya satu orang, berarti satu orang penting. Karena memang sejak awal Tuhan bilang, for the Son of Man came to this world to seek and to save the lost. Itu intensi Tuhan Yesus. Iya. Jadi kalau itu intensinya dia dan memang itu hati Tuhan, we should not, kita juga harus punya hati Tuhan itu. Iya. Yang lihat mereka sebagai jiwa. Wow. So if someone yang struggle itu, look at them as a soul yang perlu dibantu. Iya. Bukan sebagai pribadi yang penuh dengan dosa. Iya. Wow. Dengan cara yang tadi Om juga mention ya, Iya. kita menawarkan bantuan. Betul. Kalau dia mau syukur, kalau dia enggak ya udah itu putusan dia. Tahu, Gitu. kita still friend dengan orang Tapi itu. yang penting tuh kita punya mindset Mindset. lost soul yang kita mau bantu balikin Iya. ke Tuhan gitu Benar. ya. Karena itu emang kerinduan Tuhan gitu. Yang kita ceritain tadi ya, Bapak itu emang nunggu-nunggu anaknya balik gitu. Benar. Nah, Om, dari Om yang Om bantu gitu atau dari Om ini itu ada gak sih yang statusnya berubah? Yang tadinya LGBT itu akhirnya bisa balik? Bisa ada yang berubah. Ada juga. Ada yang berubah. Ada yang
istilahnya living a normal life. Ya, still struggle. Kamu nggak bisa bilang Pasti berkurang. hilang. Iya. Ada, mungkin intensinya makin jauh berkurang. Ya, tapi tidak dominan banget kayak dulu. Gitu. Tapi ada. Dan mereka survive. Iya. Mereka survive. Iya kayak dosa pada umumnya aja, ada yang addicted, ya mungkin ke ada drugs, juga. ada Ya, yang addicted to ada. alcohol. Or maybe Yang dulunya ini, tapi sekarang karena tahu kebenaran, ya dia berusaha living right gitu Om ya. Yes. Dan itu semua kembali ke keputusan masing-masing gitu. Dia harus strive untuk bisa mengalahkan itu. Jadi itu kan pilihan kita untuk berjuang untuk mengalahkan setiap keinginan itu. Biasa apa sih Om yang benar-benar ngebantu orang-orang ini melalui apa biasanya? Kayak pembimbingan kah, iya. komunitas kah, atau gimana tuh? Dua-duanya. Jadi kita harus provide namanya spiritual help. Spiritual help. Jadi spiritual help, kemudian juga emotional help, di mana kayak kita accept, kita tidak make a distance sama orang itu, kita tidak treat seperti orang yang kayak bujat banget. Kita treat as a friend gitu kan. Iya benar-benar. But at the same time kita provide namanya support system, di mana yang komunitas tadi itu, di mana ada orang-orang yang dia bisa freely talk about. Iya. Tanpa dia tahu, dan dia tahu bahwa mereka tidak akan gossiping around dan juga judge dia untuk apa dia struggle dia. Yep. Dan saya rasa bisa berubah. Amin. Gitu. Tapi case-nya beda-beda ya. Maksudnya ada yang memang karena terperangkap, yang tadi ada yang memang dia pada level keterikatan itu kencang banget, itu agak susah. Itu kan susah jadinya. dia itu susah banget ya. Ada yang memang melakukan dia tidak suka. Biasanya itu yang kita tolong itu yang memang dia tidak suka pada apa yang dia pilih-pilihan itu. Maka dia minta tolong. Nah, gitu. Tapi kalau dia masih enjoy, mana bisa dia datang minta tolong. Betul. Jendelanya itu harus dibuka dulu. Dibuka dulu, Kan? iya. Betul banget. Iya. Wow. Oke. Kayak apa ya? Kayak kita juga belajar intinya lah ya. Like communities is important, Iya, of course. betul. Dan juga jadi kayak jendelanya juga tuh harus dibuka juga. So we can help them. Betul. Itu sih cara paling udah. Itu apa yang Yesus bangun tuh waktu dia mulai Ini ministry? bisa minum kopi nggak nih? Boleh dong. Boleh, silakan. silakan. Nanti kering tenggorokannya. Iya, betul. Yang Yesus bangun ya, he created a small group. Dan itu tuh bukan orang-orang yang suci, yang orang-orang ini ya Om ya. Benar. Itu orang-orang pendosa semua. Struggle juga, mereka juga banyak. Ada yang apalah gitu, dan itu Emotional, digabung gitu. suka impulsif, yang kayak ayo kita mati aja. Betul. Tapi dia tuh ngaku nyangkal dia itu. Iya. Tapi aku yakin mereka tuh bisa saling terbuka, saling ngebantu gitu. Dan emang Yesus tuh udah mengajarkan the importance of community ya, the importance of your circle tuh emang ya menentukan lu bisa kuat atau enggak gitu. Karena kan kebanyakan orang Kristen yang gue cuma butuh Tuhan. Lah gimana ya gitu kan. Yesus aja butuh 12 orang di sampingnya gitu kan. Partnernya juga gitu kan. Iya. Ya jadi yang kita bisa belajar dari topik ini sih emang pertama ya kita harus bawa orang, bantu orang, sikapnya ya kita sebagai orang Kristen, sebagai murid Yesus ya kita punya hati yang seperti Tuhan. Betul banget. Bukan malah wah ini orang berdosa, nih orang apa gitu, itu judgmental banget gitu. Tapi kita punya sikap hati yang mau ngebantu dan kita tawarin bantuan itu juga gitu. Kalau nggak mau ya udah itu urusan dia. Setidaknya we did our part gitu ya. Gitu. Terus dan ketika membantu orang ini yang dalam pergumulan dosa apapun tuh emang butuh komunitas ya Om ya gitu. Untuk bisa support. Tadi emotional needs juga. Terus spiritual help juga gitu. Dan itu emang Tuhan rancang untuk kita bisa ngebantu kita gitu. Wow. This is really an important topic sih Om. Amen. Dan gue berharap sih semua yang nonton di channel kita ya kan, semua yang nonton video ini semoga kita bisa benar-benar punya sikap yang benar ya. Yes. Gitu guys. Jadi kita ngelihat orang, kita bukan ngejudge, kita bukan singkirin, tapi kita bantu. Tapi kalaupun kita misalnya struggle ya, kalaupun kita struggle untuk ngebantu orang ini, ya kita channelin untuk siapa yang bantu orang itu gitu. Intinya ya kita coba bantu orang ini gitu. So hopefully ini bisa ngebantu siapapun yang nonton. Dan if you're struggling with the topic that we're talking about juga, we are happy to help. Kita sangat terbuka. Yes. Kalau kalian terbuka dan kita bisa sangat senang untuk saling membantu. Amen. Dan kalau kalian butuh komunitas, butuh Bible study, please contact us. Kita sangat welcome. And kalau ada masukan juga, kita mau bahas apa, misalnya request apa, please let us know in the comments below. Don't forget to like, subscribe,
share, dan doakan kita supaya konten kita terus menjadi berkat. Yes, itu aja untuk podcast hari ini. Om Frankie, thank you. Thank you Thank you so sama-sama. much. Thank you Ken, thank you. Thank you. Thank you. See you guys in the next podcast. Bye everyone. Bye.